Jadi saya ingin menjelaskan mengenai jawaban Final Exam Business Process Fundamental. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hernandia Rastarudikdo. NIM saya 270233186. Nah, pada soal ini terdapat satu kasus yang dimana diketahui bahwa perusahaan yang bernama Sunip itu memiliki memiliki sistem penjualan dan pembelian. Penjualan ini dia menjual kepada customer, sedangkan pembelian itu dia membeli inventory atau stok barang kepada dari vendor. Jadi jawaban yang nomor 1 itu terdapat REA, yang dimana saya membuat REA dimana terdapat inventory, yang dimana dia itu jawabannya tuh 1 to 1, 0 to many. Inventory ke sales itu 0 to many. Jadi dalam rangkaian REA ini terdapat resource itu yang pertama inventory, dan cash itu inventory berhubungan dengan sales atau penjualan, yang dimana dalam sistem penjualan pasti inventory itu kan berkurang ya. Kalau misalnya customer mengambil barang itu tuh pasti inventory-nya jadinya berkurang gitu, logikanya seperti itu. Jadi jawabannya inventory ke sales itu 0 to many, terus sales ke inventory itu 1 to 1. Terus sales ke di sini terdapat event atau yang dinamakan peristiwa atau aktivitas dalam bisnis, yaitu terdapat sales order dan receive payment. Sales itu ini terdapat sales itu penjualan, berarti dia tuh berkontak langsung dengan staff. Jadi dalam penjualan ini kan peristiwanya dia menjual, terus terdapat staff, dia berhubungan staff dengan customer. Jadi itu staff ke staff itu tuh dia istilahnya tuh menerima pesanan dari customer. Nah, customer itu dia istilahnya dia tuh hanya bisa one to one ke order, karena dia itu istilahnya dia berhubungan dengan satu entitas saja, yaitu dia dalam aktivitas itu dia hanya bisa one to one gitu. Sedangkan si order ini bisa kebalik, salah. Jadi customer itu bisa jadi tidak membeli barang, atau dia membeli barang dan banyak gitu, dalam jumlah yang banyak, itu namanya zero to many. Sedangkan order itu dia hanya one to one, karena dia berhubungan dengan satu entitas saja, jadi cuma satu-satu gitu. Terus dalam sales penjualan ini dia itu menerima pembayaran dari customer tersebut. Nah, si staff ini
yang mengelola payment tersebut. Jadi penjualan itu dia zero to many, dan receive payment itu dia ke penjualan itu one to many gitu kan. Terus receive payment ini juga receive payment ke cash itu juga one to one, karena ke dalam resource ini kan pasti dia mendapatkan cash dari customer, mendapatkan pendapatan gitu. Jadi istilahnya dia hanya berhubungan dengan satu entitas, terus kemudian cash itu one to many karena dia dalam satu transaksi itu pasti kan mendapatkan uang kan, mendapatkan pendapatan, terus bisa banyak, bisa satu aja gitu. Kemudian receive payment ke staff itu one to one karena berhubungan dengan satu entitas. Kemudian staff ke receive payment itu zero to many karena bisa saja payment tersebut tuh staff tersebut tuh tidak tidak menginput paymentnya, atau human error gitu. Jadinya istilahnya bisa zero to many gitu. Kemudian yang nomor 2 tuh risiko dari revenue system. Jadi tuh ini kan kasusnya perusahaannya kan masih berjalan dengan manual ya. Jadi istilahnya apa-apa dikerjakan dengan manual, input data gitu. Jadi nggak efisien. Jadi resikonya itu tuh harus mengintegrasikan sistem tersebut. Jadi apalagi ini kan memiliki 3 cabang. Nah, harusnya data-data tersebut harusnya diatur secara real time agar efisien. Terus harusnya menggunakan ERP juga kalau bisa, software yang dimana ERP dapat membantu kinerja perusahaan tersebut. Nah, risikonya yang terjadi itu risiko yang terjadi itu human error tadi. Terus kemudian data-data tersebut tidak istilahnya tersalurkan dengan baik gitu. Jadi istilahnya kayak data untuk pemesanan, faktur, invoice, terus terjadi keterlambatan pemesanan, penurunan kepuasan pelanggan, terus operasional yang rendah. Jadi istilahnya ini sangat berpengaruh, walaupun sebenarnya data manual itu sangat terjamin ya penyimpanannya, tapi belum efisien, tidak efisien gitu. Terus yang nomor 3 tuh ada konteks diagram Sunit, yaitu terdapat beberapa entitas, yaitu staff, vendor, dan orang yang menghandle keuangan gitu dalam perusahaan. Jadi prosesnya dinamakan sistem pengisian barang Sunit. Jadi konteks diagram ini lebih simpel daripada DFD level 1. Jadi di sini cuman menerangkan data-data yang masuk dari staff, terus kemudian apa yang diperlukan dalam sistem pengisian barang Sunit gitu, apa yang harus dikerjakan gitu. Jadi istilahnya di sini hanya cuman kayak menjelaskan secara singkat prosesnya gitu. Terus yang kemudian yang keempat itu staff itu tuh mengecek persediaan barang yang habis atau hampir habis, dan membuat daftar barang apa saja yang habis atau kurang. Jadi itu di sini tuh kan diminta untuk membuat flowchart, diagram flowchart Sunit. Terus kemudian saya
membuat lagi kerangka berpikir mengenai eh, sistem sistem jual sistem pembelian barang sistem order dan apa namanya pembelian barang gitu. Jadinya istilahnya saya kemudian membuat kerangka berpikir, jadinya setiap data tuh harus apa ya dijalankan secara bersamaan gitu. Jadinya istilahnya kalau mau mengakumulasikan data, staff itu harus membuat daftar dan silahkan ke owner yang menghandle perusahaan itu. Jadinya setiap data-data ke backup dan di perusahaan tersebut harus menggunakan software atau kelengkapan lainnya seperti teknologi gitu. Jadi istilahnya agar data-data tersebut tersimpan dengan baik, tertata dengan baik. Jadi tidak perlu apa ya repot-repot untuk mengirim secara manual gitu-gitu. Jadi istilahnya di sini tuh dapat apa ya, saya menambahkan di flowchart ini komputer. Jadi istilahnya di sini ya mereka menyimpan data-data di sini seperti apa namanya purchase order, terus apa namanya daftar barang yang diajukan ke owner, terus ownernya akhirnya setuju. Nah terus kembali ke owner ini mengirim kembali ke staff bagian inventory atau namanya barang-barang gitu. Jadi istilahnya si staff ini akhirnya nggak menjalankan satu-satu kegiatan tersebut. Jadinya istilahnya bisa apa ya istilahnya tuh meringkas sebuah proses gitu. Jadi agar data-data tersebut ke backup. Terus kemudian yang nomor 5 nih, kalau saya sebagai apa ya sebagai analis gitu, maksudnya di perusahaan ini kan diketahui bahwa apa operasionalnya jelek kan, istilahnya ya buruk lah. Nah terus dalam pengimplementasian ERP, nah itu bagus untuk perusahaan karena ERP ini bisa mengefisiensikan kinerja perusahaan. Terus dalam implementasi ERP ini terdapat SAP. SAP itu digunakan untuk ya kayak mengatur operasional, kayak distribusi, terus manajemen keuangan, penjualan, produksi dan lain-lain. Nah itu menurut saya perusahaan ini kurang dalam menjalankan, apalagi terdapat 3 perusahaan yang dimana apa cabang-cabangnya misalnya kalau di luar kota gitu kan, istilahnya kan agak sulit untuk memanage sebuah perusahaan agar tetap sistematis dan mengikuti proses bisnis yang ada gitu. Jadi ya istilahnya diperlukan ERP, Enterprise Resource Planning, agar tertata dan sistematis. Nah, salah satunya implementasinya SAP gitu. Sekian dari saya, terima kasih.